artinya tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Iya. Dan dia bukan hanya sekedar suci. Iya. Ada maha di depannya. Iya. Ya, ada maha di depannya. Nah, kalau seperti itu, sesuatu yang biasa-biasa saja, mampukah menyadarinya? Iya. Jadi kalau hakikat kita masih biasa-biasa saja, belum tinggi, tidak setara dengan ketinggian sang guru sejati, dengan ketinggian yang dimaksud Tuhan itu sendiri, ya tidak bisa. Rahayu semuanya. Ini untuk saya pribadi, momen yang sangat luar biasa, karena kadangan malam Senin Pahing saya bisa di sini. Cikampek Baru ya, Kerawang. Biasanya kita di Cipayung. Malam ini saya kelakon di sini, pas di malam Senin Pahing lagi. Maka pada kesempatan momen kali ini kita kadangan. Kadangan itu apa sih? Kayaknya banyak yang belum paham ya. Kadangan itu apa sih? Kadangan itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa umumnya gendu-gendu rasa atau gendu-gendu rasa. Namun ada perbedaan hakikat di situ. Kalau gendu-gendu rasa atau gendu-gendu rasa itu tentang cinta kasih sayang hidup. Nah, kalau kadangan itu tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Beda tipis ya. Beda tipis. Jadi kalau gendu-gendu rasa itu yang melakukan saling menceritakan tentang kisah hidup, tentang perjalanan kehidupannya, tentang kisah hidupnya seumur hidup. Itu masing-masing peserta gendu-gendu rasa. Namun mayoritas gendu-gendu rasa ini dilakukan oleh seorang suami istri biasanya. Jarang dengan banyak orang seperti ini, jarang. Jadi kalau bukan tentang kisah hidup, kalau bukan tentang cerita kehidupan yang diutarakan, yang dibicarakan oleh seseorang itu, maka tidak tersebut atau tidak termasuk gendu-gendu rasa. Jadi kesimpulannya, gendu-gendu rasa itu saling menceritakan kisah hidupnya sendiri-sendiri. Misal contoh, kehidupan saya begini, terus yang satu menceritakan kehidupan saya begini, nah, terus dicari titik temu kesimpulannya itu, terus baiknya gimana ya. Nah, itu yang dimaksud gendu-gendu rasa atau gendu-gendu rasa. Nah, kalau kadangan itu saling menceritakan tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Yang semuanya itu jika dipersimpel, saling menceritakan wahyu panca gaibnya sendiri-sendiri atau jati dirinya sendiri-sendiri sesuai versinya sendiri-sendiri. Namun di dalamnya tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi, apalagi perdebatan. Karena masing-masing diri yang menceritakan jati dirinya sendiri itu tadi, yang menceritakan wahyu panca gaibnya sendiri itu tadi, adalah merupakan kesatuan daripada yang dimaksud kesempurnaan. Jadi kalau yang diceritakan bukan jati dirinya, berarti bukan
kadangan. Nah, malam ini kita kadangan. Ya. Ketika saya ngomong malam ini kita kadangan, berarti jangan berbicara yang lain loh ya. Terlebih lagi ini adalah momen malam Senin Pahing, di mana jati diri seorang manusia hidup di muka bumi ini disempurnakan. Menurut kalender Jawa, malam Senin Pahing. Saya menggunakan bahan untuk kadangan kita malam ini, bahwasanya manusia hidup adalah makhluk spiritual yang tidak memiliki pengalaman manusiawi. Hanya demi untuk mendapatkan pengalaman manusiawi, makhluk spiritual ini rela menjadi manusia di muka bumi ini yang kehidupannya itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesedihan, dan tidak ada satupun yang tidak ada prosesnya di dalam. Hanya demi untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Ya, loh. Memangnya manusiawi itu apa dan bagaimana? Kok sampai makhluk spiritual ini rela melakukan sebagai kita semua ini? Ya, sebagai kita semua ini. Terus makhluk spiritual itu apa sih? Siapa sih? Makhluk spiritual oleh para pendahulu kita disebut-sebut sebagai dewa atau dewi, atau malaikat. Dewa dewi atau malaikat yang selama ini kita kenal tinggal di surga. Surga itu tempat tidak ada sesuatu yang tidak enak ada di surga, bukan? Dan makhluk spiritual ini rela meninggalkan surga dengan plus tetek bengeknya, termasuk bidadari 92 ya. Hanya demi untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Siapa itu manusiawi itu? Pertanyaannya gitu ya. Bagaimana itu yang dimaksud manusiawi? Apakah kita ini? Apakah kita ini? Atau orang-orang awam di sana? Secara simpel, manusiawi adalah manusia yang bisa memanusiakan makhluk lain. Secara simpel. Sesimpel itukah? Masa iya hanya untuk bisa memanusiakan makhluk lain, surga dan segala fasilitasnya ditinggalkan? Iya. Istimewanya apa sih? Yeah. Bisa memanusiakan makhluk lain itu istimewanya apa? Yeah. Kok sampai dibela-belain segitunya? Manusiawi adalah jati diri sesungguhnya manusia hidup. Semua tanpa terkecuali. Jati dirinya seluruh manusia hidup adalah manusiawi. Manusiawi itu apa? Secara simpel, manusia yang bisa memanusiakan makhluk lain. Manusia yang bisa memanusiakan makhluk lain, kira-kira ada nggak makhluk yang bisa melakukan itu? Nggak ada. Dari manusia. Ada nggak makhluk yang bisa melakukan itu? Kayaknya ada. Selain manusia? Lah iya. Ada nggak manusia yang bisa memanusiakan makhluk lain itu? Oh, ya ada. Ada nggak? Ada. Siapa coba? Siapa coba? Orang yang sudah mengenal jadi dirinya. Bukan. Yang selama ini kita kenal, kita sebut-sebut sebagai Tuhan. Oh. Hanya Tuhan yang bisa memanusiakan makhluk lain. Makhluk selain Tuhan. Ya.
Sedangkan manusia sendiri yang tujuannya untuk itu, iya ini ada enggak? Ya banyak sih, banyak. Namun kan diambil yang disukai saja ya. Kalau yang tidak disukai ya enggak, lewat. Iya. Kembali ke bahan awal. Lalu manusia yang bisa memanusiakan makhluk lain itu siapa? Iya. Ya, siapa dan bagaimana? Itulah yang dimaksud Tuhan oleh kita semua selama ini. Karena nggak ada selain Tuhan itu yang bisa memanusiakan makhluk lain selain dirinya, itu nggak ada. Coba aja jangan pikirkan. Panjenengan pernah memanusiakan beol panjenengan sendiri? Tapi yang dimaksud Tuhan bisa loh. Nah. Manusia yang bisa memanusiakan makhluk lain, itulah sebenar-benarnya manusia. Yang konon katanya gambaran kenyataan wujud Tuhan. Makanya seorang malaikat, seorang dewa-dewi rela meninggalkan semua fasilitas yang dia kuasai, yang dia miliki, hanya untuk menjadi manusiawi, hanya untuk menjadi manusiawi. Karena manusiawi yang dimaksud, itulah yang dimaksud Tuhan. Iya. Nah, poin inilah yang lebih kita kenal sebagai bali maring asal usul sangkan paraning dumadi, atau innalillahi wa inna ilahi rojiun. Dari Tuhan kembali ke Tuhan, dari Tuhan menjadi Tuhan. Iya. Nah, kalau manusia bisa memanusiakan makhluk lain, tidak perlu apapun itu, sudah berhasil dia. Walaupun tidak beragama, walaupun tidak berkeyakinan, walaupun tidak beradat, tidak berspiritual, tidak berilmu, kalau dia bisa memanusiakan makhluk lain, itulah manusia yang sesungguhnya. Nah sekarang pertanyaannya, kita kan berspiritual, sudah belum? Kita kan berspiritual. Nah. dalam sastra spiritual, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku? Nah ini dia, ada di bagian ketiga. Untuk apa aku? Untuk memanusiakan makhluk lain. Hendak kemana? Dengan itu hendak kemana? Ke Tuhan itu tadi yang dimaksud Tuhan. Jadi satu-satunya makhluk yang bisa memanusiakan makhluk lain adalah yang selama ini kita kenal sebagai Tuhan. Kenapa kata-kata saya ada makhluk di situ? Ya. Ya. Oh, Tuhan mau makhluk. Ya. Ya. Karena dia berkeinginan, apapun itu jika berkeinginan, makhluk. Para malaikat, para dewa-dewi, kenapa saya sebut sebagai makhluk spiritual? Karena dia berkeinginan. Iya. Ingin lebih sempurna dari seorang statusnya sebagai dewa-dewi, dengan statusnya sebagai malaikat. Dewa-dewi atau malaikat itu apa coba?
dewa-dewi atau malaikat adalah pesuruh yang dimaksud Tuhan untuk menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan hingga sempurna bagian-bagian tertentu dari alam semesta. Itulah yang dimaksud dewa-dewi atau malaikat. Jadi setiap dewa-dewi atau malaikat itu punya tugas sendiri-sendiri. Tidak ada satu malaikat atau satu dewa bertugas dua hal, enggak ada. Namun kenapa targetnya kok menjadi manusia? Kok enggak jadi yang lain? Yang lebih mengerikan mungkin? Harimau, seganas-ganasnya harimau lebih ganas manusia. Iya beli. Kenapa yang menjadi target adalah menjadi manusia? Karena manusia adalah sumbernya, bibitnya. Dari semua alam semesta di luar diri yang nampak oleh panca indera kita. Bibitnya ada di dalam diri kita. Apa yang ada di setiap sesuatu di dalam alam semesta ini sama dengan yang ada di dalam diri kita. Hanya perbedaannya yang ada di dalam diri kita itu inti, babon atau bibit. Karena apa? Karena dia lebih besar. Dari apapun lebih besar. Karena manusia hidup adalah makhluk spiritual dengan yang sudah saya sampaikan. Maka tidak akan puas kalau tidak menyaksikan sendiri, kalau tidak mengalami sendiri, kalau tidak merasakan sendiri, tidak akan puas. Untuk itulah wahyu panca gaib disempurnakan. Artinya, setiap individu manusia harus menyaksikan sendiri. Harus mengalami sendiri, harus merasakan sendiri. Untuk bisa menyaksikan sendiri, untuk bisa mengalami sendiri, untuk bisa merasakan sendiri, harus melakukannya sendiri. Harus melakukannya sendiri. Tentang apa? Tentang sejatinya dirinya yang tak lain dan tak bukan adalah makhluk spiritual ini. Dewa atau dewi atau malaikat ini tadi loh. Sehingganya seorang manusia hidup tersebut tidak mengalami keraguan lagi, tidak mengalami kebimbangan lagi untuk memanusiakan makhluk lain. Karena yang bisa melakukan itu hanya manusia, gitu loh. Makhluk lain tidak bisa. Malaikat memanusiakan makhluk tidak bisa. Harimau, terlebih lagi buaya, nggak bisa memanusiakan makhluk lain. Nggak bisa. Karena selain manusia, apapun itu adalah mangsa.
Karena selain manusia, dirinya adalah predator, selain dirinya adalah mangsa. Nah, jati diri predator yang memandang lainnya adalah mangsa, ini saat-saat ini mengambil alih jati diri manusia. Mangsa saya itu Pak Rusnata, punya aset apa itu? Itu. Jadi, unik ya. Dan yang menjadikan manusia itu apa ya istilahnya itu membutuhkan kesungguhan ya, membutuhkan kesungguhan. Makhluk spiritual atau dewa-dewi atau malaikat ini kan tidak kasat mata. Ya. Dan saya yakin percayanya panjenengan, yakinnya panjenengan tentang dewa-dewi, tentang malaikat terpaksa, kayaknya terpaksa. Kayaknya terpaksa. Karena panjenengan sendiri belum pernah melihatnya. Kan? Belum pernah melihatnya. Belum pernah melihat. Bisa main iya aja daripada dianggap kafir sama tetangga. Iya. Padahal aslinya bener apa enggak sih ada ya? Kalau ada kok saya nggak pernah. Katanya di samping saya itu ada malaikat pencatat, pendamping. Mana ketika saya lagi susah juga mereka nggak kelihatan mencatat kesusahan saya. Aduh, ampun. Namun sesungguhnya itu realita, itu nyata, itu realita. Di setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini kan ada makhluk spiritualnya, ada dewa-dewinya, ada malaikat penjaganya yang bertanggung jawab atas sesuatu itu. Itu hal apapun loh itu ya. Berarti sebenarnya untuk membuktikan makhluk spiritual atau dewa-dewi atau malaikat yang ada pada diri kita, itu kita bisa membuktikannya di makhluk lain. Misal contoh, buah apel. Untuk mengetahui apa yang membuat apel ini berasa apel, berguna, bermanfaat, dan berbla bla 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 itu tadi, tak lain dan tak bukan ada zat yang terkandung dalam buah apel ini. Zat yang terkandung di dalam buah apel ini. Untuk membuktikannya bagaimana? Sangat sederhana. Apel ini bisa kita blender, kemudian kita peras airnya, tunggu beberapa menit, maka zatnya akan mengendap di bawah. Nah, itu loh yang dimaksud dewa-dewi atau malaikat sang penjaga buah apel yang bertanggung jawab tentang apel. Sesederhana itu bukan? Sama. Jadi kalau panjenengan ingin membuktikan dewa-dewi atau malaikat yang ada di dalam diri panjenengan, panjenengan harus di blender dulu. Namun orang lain yang bisa melakukan gitu. Karena hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Nah, kalau buah apel ini dimanusiakan, berarti sama bukan?
itulah yang dimaksud makhluk spiritual atau dewa-dewi atau malaikat yang bertanggung jawab menjaga, merawat, mengelola, melestarikan, menyelamatkan hingga sampai ke titik sempurna terhadap sesuatu hal yang mengisi alam semesta. Dan bibitnya ada yang dimaksud pada manusia. Namun jangan resah, tidak perlu memblender diri. Ada wahyu panca gaib. Dengan melakukan patrap sama di Manunggal Jati tahap 3, panjenengan akan menyaksikan, akan bertatap wajah dengan yang barusan saya ilustrasikan. Namun sayang, karena wahyu panca gaib ini tidak bisa dipraktekkan sembari berpikir jelek. Sayangnya di sini nih. Sambil berpikir buruk, Pak Rusnata itu kayaknya nggak bisa itu. Kayak boncel. Nggak bisa. Sayangnya wahyu panca gaib ini tidak bisa dilakukan sembari kelambi, abu bajunya bagus banget. Kapan saya? Itu tidak bisa dilakukan dengan rasa dan perasaan seperti itu. Sirik, iri, dengki, benci, bully, dendam, fitnah. Dengan keinginan-keinginan mencari-cari kesalahan orang lain, kejelekan orang lain, keburukan orang lain untuk dihakimi. Tidak bisa. Wahyu panca gaib dipraktekkan dengan sistem seperti itu tidak bisa. Sayangnya itu di situ. Jadi untuk ini dibutuhkan kesungguhan. Kesungguhan tingkat dewa-dewi, kesungguhan tingkat malaikat. Kalau enggak bisa. Karena kita sudah terlanjur asik di situ. Kita merasa kurang bahagia kalau tidak membuli teman. Merasa kurang lengkap gitu loh. Kalau nggak membicarakan tetangga, nah kita terlanjur asik di situ, nggak asik. Jadi untuk bercerai dengan kebiasaan-kebiasaan itu kan dibutuhkan tekad. Nah kalau kehidupan sehari-harinya masih seperti itu, bagaimana bisa memanusiakan makhluk lain? Nah, terlebih lagi, makhluk spiritual atau dewa-dewi atau malaikat yang bertanggung jawab jiwa raga saya, hidup mati saya, dunia akhirat saya. Karena dia adalah makhluk suci, maka untuk menempuhnya harus dengan cara yang suci pula. Dan selama ini kita mengeklaim diri kita tidak pernah bisa suci. Selama ini kita mengeklaim diri kita sendiri tidak pernah bisa suci. Bagaimana mau suci? Wong di sepanjang saat di perut kita itu ada beol yang belum kita keluarkan, ada ya. Terus sucinya kapan? Hal ini terjadi dikarenakan kita memaknai suci itu terlalu tinggi sehingga menjadi mustahil bagi siapapun. Karena apa? Karena saking terlalu tingginya kita memaknai suci. Padahal suci ini amat sangat sederhana.
Suci yang dimaksud adalah sesuatu yang belum terkontaminasi. Apapun itu yang belum terkontaminasi, apapun itu yang masih dirinya sendiri, belum terkontaminasi oleh apapun, itu loh yang dimaksud suci. Itu loh yang dimaksud suci. Nah, kalau seperti itu, ada yang merasa mustahil untuk suci. Lawang sesederhana itu aslinya suci itu. Untuk bisa suci, kesimpulannya apa untuk bisa suci? Kalau sudah seperti itu, apa kesimpulannya untuk bisa suci? Seorang manusia untuk bisa suci itu seperti apa? Hah? Untuk bisa suci, ukuran manusia adalah senantiasa menjaga kebersihan otaknya dari pemikiran-pemikiran buruk, pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran jelek. Menjaga kebersihan hatinya dari batin atau rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, dan bla bla tadi. Keinginan-keinginan mencari tahu kesalahan orang lain, kekurangan al. Kalau itu tidak dilakukan, ya terkontaminasi isinya, artinya tidak suci. Apapun yang dia lakukan selalu terkontaminasi, selalu bercampur dengan apapun, selalu berbaur dengan apapun. Artinya tidak pernah bisa suci. Nah, kalau tidak pernah bisa suci berarti tidak bisa dong bertemu dengan dewa-dewi atau malaikat atau guru sejatinya. Karena itu hanya dapat ditempuh dengan suci. Itu akan menjadi sangat mustahil untuk ukuran manusia umum. Bahkan panjenengan yang sudah mengerti, memahami arti maksudnya, tahu arah tujuannya kemanapun, saya rasa masih mengalami itu, masih mengalami kontaminasi itu. Betul. Apalagi yang belum ngerti. Apalagi yang belum ngerti. Namun sekali lagi, jangan resah. Wahyu Pancagait bisa, jati dirimu sendiri bisa. Kalau tidak menggunakan jati diri panjenengan sendiri, tidak akan bisa. Karena setiap individu diri mempunyai makhluk spiritual sendiri-sendiri gitu. Dan perannya berbeda-beda. Makhluk spiritual yang bertanggung jawab atas dirinya panjenengan dengan peran sebagai panjenengan tidak bisa, ke saya itu tidak bisa. Sebab karena itu tidak henti-hentinya saya memotivasi panjenengan untuk menjadi jati diri panjenengan sendiri, sesuai versi panjenengan sendiri, secara dewasa, mandiri, dan merdeka. Karena jika tidak bisa. Tidak bisa jika tidak. Karena setiap diri manusia adalah makhluk spiritual. Tidak ada satupun manusia yang bukan makhluk spiritual. Nah, tinggal mau apa enggak mengenal dirinya itu siapa
dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Ya. Lah, untuk manusia-manusia yang sudah mengenal dirinya ini siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, maka dia butuh apapun, perlu apapun, tidak perlu bersusah payah keluar. Karena dirinya adalah pusat. Karena dirinya adalah pusat. Jadi apapun itu tinggal ngambil, dan ngambilnya tidak perlu menjulurkan tangan keluar. Sebagai manusia, kurang apa panjenengan? Sebagai manusia kurang apa panjenengan? Apapun yang ada di luar diri kita adalah cerminan atau pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau seperti itu, ngapain kita sibuk keluar? Lawang apapun itu di luaran sana itu pantulan dari apa yang ada di dalam kita. Kenapa kita memperhatikan keluar? Kenapa kita mencari keluar? Kenapa kita mengambil keluar? Kalau apapun yang ada di luar diri kita adalah pantulan atau cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita, berarti apapun yang ada di luar itu semu, bukan? Ya. Nah, terus kenapa panjenengan mengejar yang semu? Sedangkan yang asli ada di dalam diri panjenengan. Semua manusia hidup adalah lautan. Jadi untuk menguasainya, panjenengan harus menyelam. Jangan melihat pantainya. Untuk membuktikan apakah benar di dalam wujud ini ada makhluk spiritual, apakah benar di dalam wujud ini ada dewa atau dewi atau malaikat, tidak perlu memblender ini tadi, seperti yang saya gambarkan. Tidak perlu memblender, tidak perlu memblender diri, tidak perlu merusak diri, tidak perlu menyiksa diri. Tidak perlu bersusah payah menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa itu. Selain dia sendiri, sang pemilik otaknya, yang bisa menjaga otak itu kan sang pemilik otak. Iya, benar. Terlebih panjenengan yang sudah dalam keadaan manunggal jati. Untuk ukuran raga, tinggal lakukan patrap samadhi manunggal jati tahap awal dengan disiplin. Untuk ukuran jiwa, tinggal melakukan patrap samadhi manunggal jati tahap kedua dengan disiplin. Selebihnya bekerja sama dengan kesadaran pribadi. Selesai. Sesederhana itu loh. Iya, ya. Sesimpel itu loh. Iya. Sesimpel itu loh. Aduh.
panjenengan mengalami kesulitan, patrap samadinya dilakukan, namun tidak bekerja sama dengan kesadaran pribadi panjenengan. Atau sebaliknya, bekerja sama dengan kesadaran pribadi panjenengan, namun patrap samadinya nunggu tanggal 1 karena lagi punya duit kan. Padahal sesimpel itu loh. Panjenengan tidak bisa, tidak bekerja sama dengan kesadaran pribadi panjenengan. Panjenengan tidak bisa lalu panjenengan dalam keadaan manunggal jati. Kalau tidak bekerja sama, terus gimana? Nah, menggerakkan satu badan, orang 5 menggerakkan satu badan. Gimana ceritanya kalau nggak kerja sama? Sedulur papat kali mau pancer, menggerakkan satu wujud. Maka masing-masing ini punya pemikiran sendiri-sendiri. Kalau tidak bekerja sama lah, terus gimana? Putus semua raganya. Ditarik ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Patrap samadi, disiplin, konsisten, bekerja sama dengan kesadaran pribadi. Patrap samadi, dia motivasi dari saya seperti itu ya. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apa bukan kerjasama itu? Tidak. Ini soalnya ini dalam situasi dan kondisi manunggal jati loh. Kalau tidak bekerja sama, jenengan renungkan aja. Maka masing-masing roh ini punya kekuatan sendiri-sendiri, punya kekuasaan sendiri-sendiri. Kalau tidak bekerja sama, kasihan raga kita. Maka tanpa raga kita, mereka berlima itu tidak bisa bersatu kembali dengan alam semesta di luar diri. Tidak bisa tanpa raga ini. Alam semesta di dalam diri untuk bisa menyatu kembali kepada alam semesta di luar diri, alatnya itu raga ini. Nah, kalau raganya ini memet, kasihanilah raga panjenengan. Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu kan kalau untuk ukuran umum kan ngeri kan ya, ngeri. Namun hanya dengan sesimpel itu loh. Panjenengan bertapa 3 bulan, belum tentu otak panjenengan terjaga kebersihannya. Oke lah ketika bertapa terjaga. Selesai bertapa, pakaianku udah lumutan. Nah itu sudah lagi, sudah nggak bisa. Namun hanya dengan bekerja sama dengan dia sendiri, kita bisa. Namun percayalah, seterjaga apapun otak kita, hati kita, kelamin kita, kita tidak akan pernah puas kalau belum bertatap wajah. Percayalah itu. Namun jangan jadikan target ini. Tidaklah sah ibadahmu kalau belum
kalau belum ma'rifatullah. Tidaklah sempurna ibadahmu kalau belum ma'rifatullah. Tidaklah sah ibadahmu kalau belum ma'rifatullah. Namun itu bukan target. Itu wahyu. Kalau tugasmu kamu lakukan, dapatlah wahyu itu. Berlatihlah di tahap pertama dan tahap kedua. Secara disiplin dan konsisten. Kalau sedikit pun tidak punya keraguan, silahkan tahap ketiga. Oke? Sekarang salin menyampaikan. Tadi kan cuma saya yang menyampaikan. Nah, sekarang kita saling menyampaikan. Nah, ini kadangannya ada di ranah ini nih, di fase ini. Ayo sekarang kita kadangan. Tadi belum kadangan, soalnya cuma satu orang aja yang ngomong. Nah, monggo kita kadangan. Dengan bahan itu tadi ya. Dengan bahan itu tadi. Itu tadi bahannya. Sekarang kita kadangan. Punten. Enggak bagaimana? Ayo semuanya. Selamat. Monggo pakai ini. Punten. Begini Pak Web, Ya. kan tadi Pak Web menjelaskan bahwa dewa dan dewi itu turun ke alam dunia meninggalkan surgawi lah katakan ya bahasa agamanya, yaitu ingin menjadi bahasa itu memanusiakan manusia. Apakah itu pengabdian itu disebut memanusiakan manusia, Pak? Ya. Bukan pengabdian, pelayanan. Oh, melayani alam semesta beserta isinya itu. Pengabdian itu manakala kita itu setia tuhu pada jati diri kita sendiri. Tidak meragukan jati diri kita sendiri, tidak mencurigai jati diri kita sendiri, dan senantiasa selalu menggunakan jati diri kita sendiri. Nah, itu pengabdian itu. Nah, itu pengabdian. Namun dikarenakan kita itu di dunia tidak sendiri, nah, maka ini perlu dibuktikan ini. Pengabdian ini perlu dibuktikan. Nah, cara untuk membuktikan pengabdian kita bagaimana? Melayani alam semesta di luar diri. Memanusiakan manusia itu tadi. Simpelnya. Simpelnya. Memanusiakan manusia. Nah, memanusiakan makhluk, bukan memanusiakan manusia ya. Memanusiakan makhluk. Semua makhluk. Nah, memanusiakan makhluk ini kan banyak sekali, judulnya banyak ya. Judulnya banyak karena makhluk triliunan jumlahnya di alam semesta ini. Iya. Lah tadi mohon maaf ya. Kan bagaimana cara memanusiakan seperti Pak tadi contohkan misalkan beol itu. Memanusiakan beol itu seperti apa, Pak? Sebenarnya memanusiakan makhluk itu terlampau sederhana. Iya. Bukan sesuatu yang sulit dan semua manusia hidup bisa. Memanusiakan makhluk lain, memanusiakan makhluk lain, semua manusia itu bisa karena bukan sesuatu hal yang sangat amat sulit. Iya. Karena cara untuk memanusiakan makhluk lain sama persis, nggak ada bedanya. Dengan keinginan kita diperlakukan oleh makhluk lain. Berarti dengan kita bermatur suwun tuh termasuk, Pak? Tidak. Oh tidak, ini. Suatu misal kita habis BAB terus matur suwun. Menurut panjenengan, bentuk dan bau BAB itu
menjijikkan bukan? Iya, umumnya Mas. Iya, umumnya. Iya. Nah, panjenengan ingin nggak orang lain menganggap panjenengan itu menjijikkan, itu ingin nggak? Panjenengan diperlakukan menjijikkan oleh makhluk lain, ingin nggak? Ingin nggak? Enggak. Ih, nah ini yang jenengan yang nanya, ini jangan jawab. Saya nanya ini. Ya, ya. Panjenengan ingin nggak diperlakukan oleh orang lain dengan menjijikkan gitu? Enggak, Pak. Nggak ingin kan? Ya jangan perlakukan beol panjenengan sebagai hal yang menjijikkan. Oh, berarti dari sini ya. Iya. Oke, terima kasih matur suwun. Barangkali ya. Ya, yang lain. Semua. Rahayu. Selamat. Contoh misal Pak Web, mohon maaf, memanusiakan makhluk yang lain. Misal kepada piaraan gitu atau kepada tanam-tanaman, itu termasuk. Itu juga makhluk. Jadi panjenengan ingin diperlakukan seperti apa oleh makhluk lain, terutama sesama manusia. Seperti itulah caranya memanusiakan makhluk lain. Secara simpel itu seperti itu, secara simpel. Mungkin kalau tentang tanaman, dengan merawat tanaman itu penuh kesadaran cinta kasih sayang, bertanggung jawab, ngopeni, berarti kan kita sudah memanusiakan tanaman kan? Ya, betul. Nah terus misal lagi ternak, bertanggung jawab atas ternak itu, ketika memberi minum, ketika memberi makan ternak itu, tidak dengan kesan marah-marah, kewag-kewog. Ya. Misal contoh ngarit gitu ya, ngarit karena mungkin lagi nggak mood hewannya lagi nggak mood atau lagi nggak gimana, capek cari rumput di puncak gunung, kamu nggak mau makan, prang. Itu berarti tidak memanusiakan ternak. Sesederhana itu kan? Cuma bisa, bener. Ayo, siapa lagi? Matur suwun, Pak. Siap, sama-sama. Rahayu Pak. Selamat. Selamat. Khususnya mengenai tentang memanusiakan Makhluk. makhluk ini, Pak. Ini berkaitan dengan saya termasuk apa namanya ini Pak. Saya kan di tempat saya ada kucing Pak ya. Pada datang banyak, tapi saya tidak memelihara, tapi mereka pada datang dan juga kami kasih makan gitu ya. Tapi begitu menjengkelkannya itu Pak, buang ininya kotorannya jadi nggak enak Pak, baunya karuan gitu Pak. Jadi kan rasa kesel itu gimana tuh Pak? Itu resiko Bapak. Coba kalau panjenengan menolak. Kalau panjenengan menolak, kan tidak beol sembarangan di situ. Beol sembarangan itu terjadi karena panjenengan menerima mereka semua. Jadi menerima itu harus siap menanggung resikonya. Satu itu. Nah, kalau apa yang panjenengan lakukan seperti itu, berarti panjenengan tidak memanusiakan kucing itu tadi. Jadi untuk masuk ke ranah memanusiakan kucing, panjenengan jangan jengkel dengan kotoran-kotoran yang disebar sana sini. Mau memang itu kelakuannya kucing. Kelakuannya kucing kan memang seperti itu. Enggak sekolah. Pripun. Jadi jangan harus siap dengan semua itu. Iya. Namun percayalah, setiap makhluk yang kita manusiakan akan terkoneksi dengan alam semesta, akan terbimbing oleh alam semesta itu sendiri. Artinya manakala panjenengan tidak jengkel dengan resiko kotoran kucing yang di mana-mana, cepat atau lambat kucing, di dalam diri kucing juga kan ada makhluk spiritualnya. Sama dengan kita, hanya bedanya lebih kecil kan. Jadi dia untuk bisa mencerna apa yang panjenengan lakukan butuh proses dia, karena dia lebih kecil. Oke. Ada lagi.
sebentar. Matur suwun Bapak. Ya, ada lagi, monggo. Bola apa aja bebas. Bola. Ini ben maksudnya? Boleh siapa aja. Oh, boleh. Rahayu Pak Web. Iya. Selamat. Mohon maaf sebelumnya, tadi mendengar itu untuk memanusiakan makhluk lain, hanya Tuhan sendiri yang bisa. Iya. Hanya Tuhan itu sendiri yang bisa. Nah, sedangkan saya tadi menangkap dari pertanyaan-pertanyaannya, kita bisa tidak memanusiakan makhluk lain. Iya. Bagaimana itu, Pak Web? Apa Karena manusia adalah gambaran wujudnya Tuhan? Sip. Deal itu ya. berarti harus bisa kan? Harus bisa. Oke. Aku adalah batinnya manusia, manusia adalah gambaran wujud dohirku. Siap. Hanya mendilkan. Nah, itu firman. Oke. Ya? Yang bisa merealitakan firman? Yang membaca firman dong. Yang membaca firman lah yang bisa merealitakan. Jadi firman itu tidak akan sempurna jika tidak dilakukan oleh yang membacanya. Cukup. Lagi. Ada tadi mendilkan itu aja. Oke. Terima kasih banyak. Selamat. Nah, yang lain mungkin? Rahayu Pak Web. Selamat. Terima kasih. Tadi telah menguraikan tentang Patrap Samadhi Manunggal Jati yang pertama dan Patrap Samadhi Manunggal Jati yang kedua. Oke. Kalau Patrap Samadhi yang pertama itu otomatis bisa dikerjakan di tempatnya masing-masing. Nah, terus untuk Patrap Samadhi yang kedua itu kan berkaitan dengan pengabdian ke alam semesta. Apakah itu harus dikerjakan dan apakah itu istilahnya itu ada pengganti untuk selain Patrap Samadhi yang kedua tadi loh? Oke. Gimana, Pak? Bapak, melayani alam semesta di luar diri itu tidak harus melakukan seperti saya. Nah, itu bisa dilakukan sesuai dengan versi panjenengan. Kalau panjenengan meniru saya, nah, baiklah. Kamu panjenengan punya jati diri sendiri kok niru-niru. Nah, kalau niru berarti panjenengan belum dewasa, masih bergantung sama orang lain, belum mandiri, belum merdeka. Jadi gunakan sesuai versi panjenengan sendiri, sesuai kemampuan panjenengan sendiri. Pada intinya melayani alam semesta di luar diri itu tidak harus keluar dari dalam rumah. Ini kan ukurannya diri, bukan rumah. Iya, beli. Ini kan ukurannya diri, bukan rumah. Artinya bisa dilakukan di dalam rumah pun bisa. Yang saya maksud gini Pak Web, yang Patrap Samadhi yang kedua itu Pak. Iya. Dilakukan di dalam rumah juga kan bisa. Nggak harus keluar rumah. Iya. Yang terpenting adalah kerjasamamu dengan kesadaran pribadimu. Dilakukan kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, happy aja, sama. Malah Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2 itu malah lebih bebas kan? Iya. Bisa dilakukan kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Yang kedua itu, pada intinya Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2 itu kan cara memperhatikan jiwa kita, cara memberi makan jiwa kita. Ini kan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi harusnya lebih
lebih leluasa dibanding yang tahap pertama. Karena di tahap pertama itu ada ritual, dan ritual yang dilakukan ini tidak semua orang cocok, ya kan? Tidak semua orang cocok. Iya. Jadi satu-satunya laku kita yang menggunakan ritual adalah Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap pertama. Iya. Menggunakan ritual. Ritualnya ditujukan pada jati diri, namun tidak semua mata cocok melihatnya. Sang Galinggo Jati arane dupo atau menyan, Winur Jati urube dupo atau menyan. Dak jaluk gawimu minangka bektiku mring uripku. Nah, ya. Urube dupo atau menyan, gebiar umanjing diri pribadiku, tinampan dening sedulur papat kalimo pancerku. Semuanya ke dalam diri kan, namun tidak semua mata yang melihat itu cocok. Karena mereka lebih cocok ke langit, lebih cocok ke batu. Kalau ke dalam diri, tidak semua mata cocok. Nah, itu artinya Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2 ini sangat privat, tuh kan? Susah untuk dilakukan di luar rumah, itu susah. Kecuali berani edan seperti saya. Di tempat umum, wah, peduli setan. Lalu jati-jati diri saya sendiri kok. Namun dalam kenyataannya tidak ada komplain apapun, dimanapun saya melakukan Patrap Samadhi, nggak ada itu yang komplain. Malah pada direkam, diupload ke akunnya. Ini kan saya waktu Patrap di sana kok bisa-bisanya ada di akun ini. Ternyata mereka merekam saya dari belakang itu, diupload. Nggak ada yang komplain. Komplain itu hanya prasangka kita aja lah. Prasangka kita. Ingat, kehidupan kita itu 99%-nya dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita selalu berpikir, kalau saya Patrap nanti bagaimana kalau orang tahu dianggapnya sesat, ya berarti kita akan terjadi mengalami dianggap sesat oleh orang. Oke. Ya, oke, matur suwun. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup. Yang lain monggo. Rayu Bapak. Selamat. Untuk menambahi Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap kedua itu dilakukan dengan kontinu dan disiplin ya. Itu maksudnya 24 jam itu harus sekali atau sekali kan, maksudnya dua kan. Kalau hari ini mungkin ada kehalangan nggak bisa melakukan, baru besok melakukan, gitu berarti kan gimana itu Pak? Bukan kontinu, konsisten, disiplin. Konsisten, disiplin dengan kontinu ini beda. Nah, karena kontinu ini tidak bisa kita rencanakan. Kontinu itu faktor kebiasaan. Kalau kita belum terbiasa berupaya untuk bisa kontinu, kita akan tertekan di situ. Iya. Memaksa diri. Iya. Nah, karena memaksa diri akhirnya tidak bisa happy, tidak bisa enjoy. Jadi kontinu itu hasil daripada disiplin konsisten. Oke. Iya, Pak. Jadi ya monggo kersa panjenengan. Jadi nggak harus wajib 24 jam itu sekali harus melakukan, nggak gitu Pak ya? Oh iya, siap. Matur suwun Pak. Nggih. Monggo ada lagi? Oh ya panjenengan. Punten Pak Web. Siap. Mengenai segala sesuatu ada di dalam diri, kita harus selalu menyelam ke dalam diri, termasuk kebutuhan kita sendiri, berarti Pak Web ya? Bahasanya kan simpel, semua. Semua, seluruhnya ya teman. Bahasanya kan simpel semua gitu ya. Semua itu kan
kata-kata simpel dari saya semua itu. Artinya ya termasuk tentang kebutuhan panjenengan. Itu ada di dalam diri kita. Sebenarnya yang asli itu ada di dalam diri kita. Ini kan zaman modern ya. Zaman dimana otak para manusia itu cerdas. Karena pendidikan tersebar dimanapun. Dengan kalimat. Dan ini sastra viral loh ya. Sastra viral. Bahwasanya apapun yang ada di luar diri adalah cerminan atau pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Itu kan sastra yang sangat viral sekali. Ya. Oke. Bisa nggak ngambil kesimpulannya dengan itu? Harusnya kan kita dapat itu. Kesimpulannya kan harusnya kita dapat itu. Loh, kalau apapun yang di luar diri saya itu adalah pantulan atau cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita, berarti yang di luar itu bergantung dari apa yang di dalam diri kita. Ya kan, satu itu. Yang kedua, loh. Berarti kalau saya tidak mengetahui sesuatu, saya harus bertanya ke dalam diri saya. Saya tidak mengetahui sesuatu di luar itu tadi. Karena sesuatu yang di luar, yang kita tidak tahu, itu kan cuma pantulan. Cuma cerminan aja. Harusnya kan kita bertanyanya ke dalam. Nah, satu misal lagi. Loh, kalau begitu berarti kalau saya membutuhkan sesuatu seperti yang pernah saya lihat di luar diri, saya kan mengambilnya ke dalam, ngambilnya kan ke dalam diri, karena yang asli kan ada di dalam diri. Nah, harusnya kesimpulan ini kan kita dapatkan dari sastra itu. Harusnya kan gitu. Namun bagaimana? Nah, bagaimana bisa? Ini harus panjenengan buktikan. Jangan berhenti katanya wong edan baku. Harus panjenengan buktikan sendiri. Simpel, apa caranya? Caranya untuk bisa itu simpel banget. Yaitu bekerja sama dengan kesadaran pribadi panjenengan. Karena cermin yang ada di dalam diri kita, yang memantulkan apapun yang ada di luar kita, itu adalah kesadaran tersebut. Alam semesta di luar diri, seperti yang selalu kita saksikan bersama dengan beraneka ragam perwujudannya. Sedangkan alam semesta di dalam diri yang dimaksud adalah sedulur papat kalimo pancer. Yang jika dia manunggal, menyatu, disebut hidup. Disebut hidup. Kalau dia bergerak, disebut kesadaran. Kalau dia tidak bergerak, disebut hidup atau ruh suci. Datnya alam semesta yang mengadakan alam semesta. Jadi ruh suci itu adalah datnya alam semesta. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa alam semesta yang beraneka ragam itu tadi berasal dari satu dat ini tadi kan. Dan itu ada di dalam diri yang selama ini saya bicarakan sebagai hidup. Ini hidup ini banyak sekali istilahnya. Ada yang menyebutnya Ratu Adil, Satrio Paningit, Guru Sejati. Masih banyak sekali. Saya pakai bahasa simpel aja, hidup. Nggak peduli mau sakral, mau enggak. Pokoknya hidup, pokoknya titik. Nah, selama ini pemahaman kita, pencerahan kita monoton. Kepenyebutannya bukan yang disebut. Padahal yang disebut itu hidup. Hidup ini ada yang menyebutnya Allah, ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya Yang Widi, ada yang menyebutnya Sobong. Macam-macam. Nah, kita mengarah ke situ, bukan ke hidup.
ke penyebutannya. Udah sesimpel itu. Nah, karena kita sudah terbiasa di situ, lidah kita merasakan kurang sakral. Iya. Urip, matur suwun, urip, terima kasih, hidup nggak sakral deh. Koyone kurang gimana gitu, koyone sakral. Yang widiwasa, padahal yang widiwasa itu sebutan. Seperti panjenengan siapa namanya? Somad. Aslinya kan raga itu. Aslinya kan yang disebut somad itu kan raga itu. Asli mana somad sama raga itu? Aliran raga. Nyata mana, real mana, somad sama raganya? Raga. Itu sama seperti itu. Sama seperti itu. Oke, matur suwun Pak Web. Oke. Rahayu Pak Web, Selamat. rahayu para kadang kinasiku semuanya. Tadi saya menyimak, mengamati, menganalisa apa yang disampaikan Pak Web tentang Patrap Manunggal Jati tahap pertama dan kedua serta ketiga. Pertanyaan saya adalah tentang Patrap Manunggal Jati yang ketiga. Di situ Pak Web memberikan satu statement atau ucapan bahwa jangan sekali-kali melakukan Patrap Manunggal Jati yang tahap ketiga kecuali sudah ahli di Patrap Manunggal Jati pertama dan kedua. Ahli di sini juga Pak Web sudah menguraikan dengan jelas, gamblang dan jelas. Di mana yang disebut ahli adalah menguasai nafas kita sendiri. Bagaimana cara kita bernapas, bagaimana kita memahami panjang pendeknya napas kita, bahkan di jeda di antara dua napas, ketika menarik napas dan menghembuskan napas harus dikuasai. Lebih dalam Pak Web menjelaskan, untuk disebut ahli dalam menguasai napas kita, kita menguasai napas sehalus mungkin kita kuasai, sekasar mungkin juga kita kuasai. Bahkan ketika kita menarik napas dari satu lubang sebelah kiri, dikeluarkannya sebelah kanan juga dikuasai, kata Pak Web kan gitu. Pertanyaan saya adalah, ketika kita belum ahli, lalu kita percaya diri, katakanlah, bukan mencoba, bukan penasaran, tapi ada rasa percaya diri, ada suatu dorongan yang kuat yang disebut tadi gitu loh. Kalau belum menyaksikan sendiri, yang namanya manusia itu cerdas, maka di situ tetap akan ditarik, ingin bertemu dengan yang namanya guru sejati atau Tuhan itu sendirilah. Pertanyaan saya adalah, ketika kita hanya mengandalkan percaya diri saja, namun belum begitu ahli di dalam menguasai napas tadi ya, apakah ada resiko bagi pelakunya Pak Web? Dalam arti resiko yang fatal lah, apa napasnya nanti salah masuk, apa nggak bisa balik lagi, gitu loh. Itu mohon dijelaskan supaya jelas, karena di bagian ini menurut analisa saya gitu loh, ada tabir yang memang Pak Web ini belum membuka, atau mungkin lihat sikon atau gimana, saya kurang paham. Tapi ini saya mengatakan begitu gitu loh. Jadi pengennya kalaupun ada resiko, katakanlah, yang mengakibatkan kefatalan, mohon dijelaskan supaya apa? Supaya kita para pelaku ini betul-betul hati-hati dan tidak gegabah gitu dalam melakukan satu hal demi keselamatan diri pribadi juga keluarga. Terima kasih Pak Web, mohon dijelaskan.
Kalau tentang resiko, tidak ada sesuatu apapun yang tidak ada resiko di dalamnya. Betul. Semua hal itu ya. Tentang kefatalan, dalam artian mati beneran gitu ya. Ya. Iya, itu sebenarnya. Cuman saya bahasanya itu menghargai palatif. Soalnya kan diomong waktu kebenaran. Mohon Pak Ya pasti dijelaskan. ada, Bang. Seperti ini loh ya. Itu kan puncaknya Telaga Tanjung, Mbak Rusnata ya. Iya, paham. Idamannya semua manusia hidup yang sudah tergugah kesadarannya. Iya. Sesungguhnya semua manusia hidup yang tergugah kesadarannya dan apapun praktek yang dilakukannya, itu kan rindu itu. Ya, benar. Rindu itu, ingin itu. Dan kebanyakan di luar sana menggambarkan hal itu sebagai surga. Padahal yang dimaksud surga itu sebenarnya. Iya. Makanya dia menjadi idaman kan, menjadi tujuan utama. Sekarang gini, kita semua di sini bisa itu ini kan adanya dia di dalam diri. Betul. Ya kan? Tanpa adanya dia di dalam diri, pasti kita dibacain doa di tengah-tengah sini. Iya. Ya, dibacain benar. doa. Bertatap wajah dengan dia, bertemu dengan dia. Istilah bertatap wajah dengan dia, istilah bertemu dengan dia. Bagaimana? Wong satu wujud. Siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan kalau seperti itu? Betul. Untuk merealitakan siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan, ini suka tidak suka, harus memisahkan diri, harus terjadi perpisahan. Suka nggak suka? Ya suka nggak suka, kamu pengen ketemu kok. Iya. Hah? Tanpa perpisahan, bagaimana? Yang menyaksikan siapa, yang disaksikan siapa kalau tidak berpisah? Iya. Ya? Nah untuk ini berarti kan harus ada perpisahan. Iya. Maka yang berpisah berada dalam satu wujud. Iya. Kalau yang ada di dalam satu wujud ini berpisah, berarti resiko kan untuk raga. Iya. Resikonya apa? Mati. Katakanlah ini wujud. Yang menjadikan wujud ini bisa itu, bisa ini, dan bla bla bla. Karena adanya hidup di dalam. Ini jejer ini karena ilustrasi. Iya. Karena ilustrasi. Nah, kalau tidak diilustrasikan, wujud ini bisa itu, bisa ini karena adanya hidup di dalam. Nggak ada kan, tetap ini kan. Iya. Menyaksikan, bertatap wajah dengan dia. Bagaimana? Berarti untuk merealitakan kalimat menyaksikan atau bertatap wajah, berarti kan harus seperti ini kejadiannya. Maka tanpa ini, ya enggak? Seru ini, seru Pak. Terus Pak. Nggak bisa menyaksikan dong. Ya, lawang dia is dead. Menguasai napas. Napas bisa saya gambarkan tali. Iya. Ya, bisa saya ilustrasikan sebagai tali penghubung antara
alam semesta yang di dalam diri dengan alam semesta di luar diri. Jadi antara hidup dan maha hidup ini adalah alam semesta di luar dirinya. Sedangkan hidup ini adalah alam semesta di dalam diri. Tidak pernah berpisah. Ya. Karena apa? Karena ada tali penghubung, ada kabel yang menghubungkan mereka berdua. Nah, tinggal raga ini punya kemampuan merespon apa tidak. Menguasai napas berarti memegang talinya kan. Iya. Bertatap wajah dengan dia. Nah, talinya dipegang. Iya. Dia mau pergi kan karena saking rindunya Iya. kepada alam semesta di luar diri. Kan tidak menutup kemungkinan dia menyatu kan, ditinggalkan raganya. Menguasai napas berarti memegang talinya. Tarik. Tarik. Kayak layangan. Tarik. Iya. Satu itu. Yang kedua Pak Rusnata. Selama ini kita didoktrin bahwa yang namanya kematian itu 99 kali lipat rasa pedihnya dibanding sayatan. Iya. Nah ini loh yang membuat kesadaran kita menjadi kerdil, takut dengan yang namanya mati. Iya. Padahal mati ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan atau terselesainya semua peran sehingga seluruhnya kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi, sehingga tidak meninggalkan apapun. Itu yang dimaksud sempurna. Jalannya adalah mati. Namun saya rasa itu pengecut deh. Itu teknik pengecut. Oke lah tidak pengecut. Seperti itu kejadiannya enggak pengecut lah. Kalau gelang emas istrinya sudah segini, anak-anaknya mandiri sukses semua. Iya. Oke, ini enggak pengecut. Nah kalau istrinya masih Anak masih kecil. pengecut lah itu pengecut. Walaupun duduk dirinya sih sempurna kata. Ya sudah selesai putus. Selesai. Semua hubungannya putus sudah selesai. Cuman pengecut aja Pak Bapak. Iya pengecut aja, nggak asik buat saya itu. Nggak asik. Nggak asik lah. Iya. Nah, kematian ini memiliki 3 tanda. Tanda pertama, hilangnya napas. Tanda kedua, hilangnya detak jantung. Dan tanda yang ketiga, hilangnya wujud. Ketika mengalami wujud kita hilang, seakan-akan hilang. Nah ini berarti sudah keluar nih. Oh. Nah, dia merasa wujudnya hilang loh, udah keluar dia. Iya. Nah ini kejadiannya menakutkan kalau belum ahli. Oh. Gitu. Contoh, di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 3 sudah disamadhi. Tidak menutup kemungkinan. Baru tahap pertama aja nih. Seakan-akan gitu. Padahal aslinya ya enggak, itu hanya seakan-akan. Itu dangkalnya kesadaran manusia. Seakan-akan hilang napasnya itu. Itu aja udah aktif otaknya. Aduh, napas saya kemana ya? Oh, udah nggak jadi, nggak bisa itu. Nggak bisa.
Iya, iya, iya. Terlebih lagi jantungnya nggak ada kan. Wis mati temenan tak. Itu nggak bisa ngomong gitu loh, batin gitu loh, nggak bisa itu. Jadi benar-benar harus los. Hilang napasnya, karep-karepmu. Memang saya rindu, saya ingin semuanya selesai kok. Mau dimatikan sekarang juga oke. Nah kalau baru kehilangan napas saja udah nebak-nebak, aduh napasnya harus hilang. Aduh ambekannya nggak ada nggak jadi Pak Rusnata. Iya, iya, iya. Terlebih lagi keluarnya sang ruh suci dari raga ini kan dia kehilangan raga ya, nyata-nyata kehilangan raga dia keluar kok. Iya. Jadi bener-bener terasa lenyap, raga itu nggak ada. Ya itu harus pasti masih ada, gagal dah. Gagal dah. Aduh raganya mana raga saya? Raga saya, aduh di mana saya? Langsung melek itu, langsung buka mata wis digerayai kabeh. Lah ternyata masih ada, ya gagal lah. Iya, 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 iya. Itu risiko yang akan dialami di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati ketiga. Resikonya akan mengalami kehilangan napas, kehilangan detak jantung, dan kehilangan wujudnya. Kalau bablas, Itu itu resiko. Iya. Ih, bablas bagaimana wong pak talinya dipegang kok. nah iya, iya. Talinya dipegang. Artinya ketika kita kehilangan napas, kehilangan detak jantung, bel, kehilangan wujud, nggak peduli wong wujudku juga hidungnya pesek, biarin, baru bisa bertatap wajah. Nebak kalau baru kehilangan napas saja udah suuzon, ya nggak bisa lah. Iya, iya, iya. Otak tidak boleh dibuat main-mainnya itu di situ. Nanti kalau sudah mengalami seperti itu akan ada trauma. Benar. Gitu loh, akan ada trauma. Kita akan mendokpa diri. Jadi untuk menutup kemungkinan itu kita ahli dulu. Di Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2 ini juga akan mengalami. Gitu. Namun kan tidak bersiko seperti itu tadi. Iya. Jadi artinya di dalam Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap 2 kita juga tidak menutup kemungkinan akan kehilangan nafas itu. Nah, ketika kita kehilangan nafas, ini nebak-nebak enggak gitu loh. Goyah enggak? Iya, iya, iya. Goyah enggak? Nah, kalau di tahap 2 ini enggak goyah, berarti tahap 3 juga sama kan? Iya, iya, iya. Makanya tahap 2 saya nyatakan bisa buat latihan. Nah, kalau di tahap 3 kan pasti. Nah, kalau goyah berarti nggak jadi kan? Iya. Nah, kalau di tahap 2 juga pasti, namun kan hubungannya dengan alam semesta, bukan datnya alam semesta. Gitu. Artinya ketika kita kehilangan napas, tetap tidak berprasangka, kehilangan jantung, tetap tidak nebak-nebak, kehilangan raga, tidak peduli. Nah, kita kan akan menyaksikan penyatuan diri kita dengan alam semesta. Nah, kalau sudah nggak takut mengalami semua itu di tahapan 2, silahkan di tahapan 3. Iya, iya, iya. Nah, kalau bedanya kalau di tahapan 2 itu kita menyaksikan manunggalnya diri dengan alam semesta. Nah, kalau di tahap 3 kita akan menyaksikan sang guru sejati yang menjadi datnya alam semesta. Bedanya itu aja. Iya, iya, iya. Lah ini tidak bisa main-main, dia datnya. Itu loh yang kita puja-puji, yang dipuja-puji oleh seluruh manusia itu. Iya, 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 iya. Oke. Terima kasih Pak. Artinya saya menarik kesimpulan bahwa menguasai dan ahli di dalam menguasai napas itu penting gitu loh. Iya. Itu saya menarik kesimpulannya ke situ Pak. Iya. Karena dengan menguasai napas berarti tapi belum ada sejarah sih. Sejarahnya itu belum ada. Secara gimana Pak Web? Hidup putus asa gitu belum ada. Kamu saya bimbing kok belot lagi, saya arahkan ke spiritual yang baik, meleset lagi, saya suruh tobat, meleset lagi, nggak peduli, itu nggak ada hidup yang bilang begitu, itu nggak ada. Tapi kalau asik ada.
Gini loh Pak Rusnata. Iya tadi kan Ya, kalau talinya ditarik lagi itu kan berarti masih iya, terjaga gitu loh. Jadi ketika dualisme ini terjadi, ini namanya dualisme ya. Mm-mm. Dualisme. Ini yang menyaksikan, ini yang disaksikan. Betul. Nah, seumur hidupnya ini kan tahu apapun perbuatan ini kan tahu dia yang melakukan, Iya. yang menggerakkan kan dia. Iya. Namun apapun yang dia gerakkan kan tidak ada istilah salah, jelek, buruk itu nggak ada. Mm-mm. Salah, jelek, buruk itu kan karena kitanya belot. Iya. Katakan kita belot. Kamu saya gerakkan gini belot, saya gerakkan gini belot. Oh enggak, dia mutung kan putus asa. Iya. Itu nggak ada sejarahnya. Iya, Gitu loh. iya. Jadi jangan takut. Iya. Misalkan terjadi hidup ini mungkesi gitu ya. Kan talinya udah kita pegang, tinggal tarik aja. Iya. Ya, artinya kan poin pentingnya kan di talinya itu maksud saya itu Pak Web. Walaupun seasik apapun tetap talinya kan kita kuasai itu loh. Maksudnya itu poin saya yang pegangnya itu loh. Ya. Untuk yang ketiga maksudnya Pak Web ya. Terima kasih banyak Pak Web atas penjelasannya. Berarti kalau nggak menguasai tali, dobrak Pak. Ya itu tadi. Diulang mana sepanjang sejarah spiritual pribadi saya belum pernah menemukan ada kejadian ini terus hidup itu putus asa. Sudah, saya tidak mau itu nggak ada, belum ada sejarahnya. Selama saya tahu siapapun yang mengalami ini di sana saya tahu karena ranahnya saya kan. Iya. Jadi saya ikut juga menyaksikan ini. Nah, ketika kejadian ini terjadi itu belum ada hidup yang putus asa oleh raga. Iya. Purik lah bahasa. Nah, itu belum ada gitu. Misalkan ada kan talinya kepegang. Ditarik lagi. Jadi jangan curigai dia lah ini. Jangan curigai dia, jangan. Percayalah, tanpa raga ini dia tidak bisa kembali ke alam semesta bercinta. Kalau kembalinya sih bisa bercinta dengan alam semesta di luar diri kan dia tidak bisa tanpa raga ini. Artinya dia bertanggung jawab penuh dengan raga ini. Jadi jangan khawatir ditinggal. Iya. Sama dikit Pak, mohon maaf perkenalkan sama saya. Oke. Mohon maaf. Ini baru itu Pak nih. Kalau bilang umurnya aja. Perkenalkan nama saya Bedi Sukarya Pak. Siap. Pak Web. Jadi ingin bertanya tadi berbicara tentang hidup dan ingin bertanya juga masalah bertemunya guru sejati. Apakah guru sejati itu setiap manusia, setiap diri manusia kita ini sama wujudnya seperti diri kita sendiri gitu Pak Pep? Sekian, terima kasih Pak Pep. Siap. Karena kita ini bicara hidup kan. Ya. Itu karena tidak ada Tuhan kalau tidak ada hidup, gitu kan? Ya bahasa Sunda manggesan lah mermaut yang ngaran lamun hirup pada awak kurang. Ya. Karena manusia ini adalah perwujudan dari Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Ya. Berarti kita ini semua Tuhan. Ya, di dalam hati tapi jangan diucapkan, nanti dianggap sesat kita. Ya. Berarti kita ini Siap, sama siap. Tuhan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sekian. Siap. Saya meminjam kata-kata Tuhan. Saya meminjam kata-kata Tuhan. Selama ini kita memaknai Tuhan itu seperti apa? Selama ini, walaupun baru katanya, kita memaknai Tuhan itu seperti apa? Jawabannya ada di sini. Laisa kamitslihi syai'un. Maha segalanya. Maha segalanya. Jadi suka-suka dia. Mau jadi seperti persis saya, kayak persis panjenengan, suka-suka dia. Namun yang pasti, karena dia adalah tuan rumahku pasti tahu dia seperti apa. Walaupun wujudnya seperti Pak Rusnata. Ganteng. Oh, mamon. Jare kudu mencintai diri sendiri Pak Web. Ya kudu di alam dewe.
Oh, daripada kemuyu kok. Lanjut Pak Web, lanjut. Nah, walaupun dia menggunakan perwujudan persis sama Pak Rusnata, namun raga dan jiwa saya mengenali kalau itu tuan rumahnya. Iya. Kalau soal rupa dan wujud, suka-suka dia, wong dia maha kuasa, maha segalanya kan. Betul. Oke, Pak. Oke. Jadi kita tidak bisa nyuruh-nyuruh dia harus mirip denganku, harus lebih ganteng denganmu. Nggak bisa. Wong dia maha kuasa. Iya, betul. Dia bisa jadi apa saja. Betul. Namun jiwa raga kita tahu kalau itu tuan rumahnya. Iya, iya, iya. Ada lagi? Masih dikit, Pak. Oke. Jadi pas kejadian itu, mohon maaf nih, pas kita sakit itu, Ya boleh Sob, ditanya. pas kita sakit dalam tengah malam itu sekitar jam 2 lah, jam 3 ya. Kita lagi tidur, ya sadar nggak sadar kan waktu penyakit itu ya. Nah, kita melihat seperti ada sosok wujud seperti diri saya sendiri gitu. Tapi saya sadar, tapi tidur enggak gitu. Seperti itu. Apakah itu sebagai memang yang di dalam itu sebagai Guru sejati. guru sejati kita yang mah hidup yang ada di dalam rumah ini gitu. Begitu. Kalau menurut saya pribadi, tidak. Karena untuk itu kan harus diniatkan dengan sadar. Jadi tidak bisa, tidak sengaja terjadi itu tidak bisa. Jadi harus ada kesengajaan, harus ada Niat. kejadiannya harus atas kehendakku. Kejadiannya. Nah, karena itu diadakan kajian diri. Itu sebagai faktor kesengajaan untuk mengenal dia dan bertemu dia. Tanpa disengaja tidak bisa. Nah terus yang dialami oleh bapaknya itu siapa? Apa? Tak lain dan tak bukan adalah pengetahuan beliau sendiri. Ilmu. Terlepas dari ilmu, pengetahuan beliau sendiri. Pengetahuannya beliau sendiri. Saya panggil, Pak, ini kayaknya saya mau ini Pak lah. Kan itu teleponnya. Ini kayaknya saya udah mau ini paginya itu mau udahan nih kayaknya itu. Kita itu sampai jangan dulu banyak tanggungan sih. Itu juga. Itu pengetahuan panjenengan sendiri, bukan yang dimaksud sang guru sejati itu. Itu harus memang harus sengaja diniatkan gitu. Makanya ayat-ayat tentang hal itu kan sudah terlalu banyak lah, masa kita tidak paham juga. Dan semuanya itu akan dorongan, suruhan-suruhan. Kan suruhan-suruhan. Jadi kalau tidak sengaja tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta itu yang kebetulan tidak sengaja, itu nggak ada. Iya. Semuanya itu memang seperti itu. Ini untuk kelas bertemu Tuhan loh ya. Ini kelas untuk bertemu Tuhan. Itu kelas untuk bertemu Tuhan. Jadi bertemu Tuhan itu atas dasar niat. Jadi sebenarnya simpel. Mau bertemu Tuhan ya harus mati. Karena terjadi perpisahan kan. Iya. Jadi kalau tidak niat, tidak diniati, bagaimana bisa terjadi? Ini urusannya mati ya. Bertatap wajah dengan yang dimaksud Tuhan berarti salah satunya harus mati. Salah satunya harus mati. Jadi kalau tidak diniati, tidak disengaja, gimana? Kejadiannya gimana? Iya. Banyak sih.
para pelaku-pelaku spiritual yang ketika bersamadi, ketika bertirakat, bertapa, melakukan ritual-ritual, bertemu ini, bertemu itu, menyaksikan ini, mendengar itu, mendengar ini. Salah satunya yang dimaksud Tuhan. Namun sesungguhnya itu bukan. Bukan yang dimaksud Tuhan, melainkan ilmu pengetahuannya sendiri. Dan simpelnya, semisal contoh, saya berspiritual. Ketika saya berspiritual, saya melakukan meditasi, atau samadhi, atau dzikir. Iya. Ketika saya sedang tirakat, atau berpuasa, atau bertapa. Di dalam dzikir atau samadhi atau meditasi, saya selintas melihat, katakanlah, Sunan Kalijaga. Berarti ilmu pengetahuan saya selevel dengan Sunan Kalijaga. Maksudnya gitu. Nah, selama ini kita memahami Sunan Kalijaga itu sejarahnya seperti apa. Nah, sebegitulah ilmu pengetahuan kita. Jadi aslinya kita tidak bertemu dengan Sunan Kalijaga, gitu. Bertemu dengan ilmu pengetahuan kita sendiri. Karena ilmu pengetahuan kita itu selevel atau satu letting dengan, atau satu ranah dengan Sunan Kalijaga, maka perwujudannya seperti itu. Namun kalau saya tidak pernah mengetahui sejarahnya Sunan Kalijaga, ya tidak akan berwujud Sunan Kalijaga. Bisa yang lain ini, misalnya selain Sunan Kalijaga, saya tahu sejarahnya sejarahnya Jaka Sembung, ya, berwujud Jaka Sembung dia. Di mana kita mengetahui pengetahuan kita itu seperti apa, maka dia akan berwujud seperti itu ketika kita sedang mengheningkan cipta. Terus kalau tidak bertemu apa-apa gitu, tidak bertemu apa-apa, maksudnya tidak melihat Sunan Kalijaga atau Jaka Sembung gitu. Nah, itu berarti kita berada di keadaan awal pertama kali kita ada. Jadi kalau kalimat bertemu Tuhan, bertemu guru sejati, judulnya mati. Tidak bisa selain mati, itu tidak bisa. Kalau tidak mati, siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan? Kalau tidak mati, tidak bisa. Selain mati tidak bisa. Kalau sudah tentang bertemu Tuhan atau bertemu guru sejati, itu sudah kelas mati itu tertinggi itu. Karena mati sudah. Dan selama ini kebanyakan manusia takut mati kan? Bagaimana bisa bertemu Tuhan? Lewang bertemu Tuhan itu satu-satunya jalan adalah mati. Sama para pendahulu kita juga sama. Saya punya sejarah tentang masa lalu. Namun karena saya sudah mungkin bersih dengan sejarah-sejarah yang selama ini bersarang di otak saya, itu sudah bersih. Namanya saya lupa. Katakanlah ada seorang petapa yang tujuan bertapanya adalah bertatap wajah dengan Tuhan, ingin bertemu dengan guru sejati. Suatu ketika dia bertemu dengan sesama pelaku tapa, namun lebih ahli, lebih dulu bertemu. Sudah pernah berhasil bertemu, sudah pernah bertemu dengan yang namanya guru sejati. Nah, karena itu dia sudah melakukan berbagai macam bentuk pertapaan, namun tidak berhasil. Makanya dia merasa saya perlu berguru lagi. Bertemulah dia dengan sesama pelaku tapa yang sudah lebih dulu laku. Setelah bertemu, dia menyatakan tujuannya, saya sudah melakukan pertapaan ini, namun saya tidak pernah bisa bertemu dengan guru sejati. Benarkah guru sejati itu ada? Benarkah Tuhan itu ada? Karena dia pernah, maka dia mengatakan ada. Bagaimana saya bisa membuktikan seperti
panjenengan yang sudah mengalaminya. Gampang. Dia masuk ke tempat pertapaannya, membawa ubi jalar dengan kurang dari segelas air. Dari setengah gelas air itu lebih kurang lagi, lebih sedikit lagi airnya. Makan ubi jalar bakar ini, dan jangan sekali-kali minum kalau ubi jalar ini belum habis kau makan. Saking pengennya ketemu, sesederhana itu, ya sesederhana itu, dimakanlah ubi jalar bakar itu. Namanya orang habis bertapa kan kering gorokannya. Iya. Makan satu cokotan aja sudah ngelirik air dia, sudah ngelirik air, maka disuruh habis kan, sudah memaksa, satu gigitan udah memaksa, 2 kali gigitan lebih memaksa lagi, 4 kali gigitan udah nggak mampu kan, karena apa? Berhenti di sini kan. Iya. Dia ngambil air, minum, matilah dia, bertemulah dengan Tuhan. Nah, namun kematiannya kan bukan kematian yang sesungguhnya, kematian karena nggak bisa bernapas oleh ini tadi. Raga karena belum mati kan, raga kan memproses. Ya? Iya. Namun prosesnya kan sebentar, sedikit demi sedikit ya. Nah setelah selesai terproses, masuk bisa napas lagi kan? Iya. Bangun dia. Wah, dirangkul, dia nyata bertemu sama Tuhan, mati tadi kan. Nah, kisah-kisah seperti itu ada banyak, itu salah satunya itu, salah satunya itu. Nah, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa bertemu Tuhan, bertatap wajah dengan Tuhan berarti mati judulnya. Bahkan Sunan Kalijaga sendiri untuk bisa bertatap wajah dengan Tuhan dikubur hidup-hidup. Artinya mati judulnya. Untuk kalau bukan mati, itu adalah ilmu pengetahuannya sendiri. Boleh tanya lagi Pak Web? Boleh. Berarti dari situ saya mengambil sebuah kesimpulan ya, dari yang tadi disampaikan Pak Web tentang yang namanya mati. Saya pernah membaca di satu, katakanlah kitab ya Pak Web, kitab tasawuf ya, pernah saya baca. Di situ mati itu ada 2. Satu yang disebut mati maknawi, yang kedua yang disebut mati hakiki. Maknawi ini maksudnya hanya simbol, hakiki yang sebenarnya. Artinya mati itu kan ada 2 tadi. Dari kematian yang 2 ini saya juga menarik kesimpulan. Termasuk cerita tadi Pak Web ya, orang pertapa itu kan. Artinya itu bahwa dengan sebab dia memakan ubi, maka jalan pernapasannya itu kan ketutup. Ya kan? Ya. Artinya dibantu dari benda dari luar, lalu tertutuplah, matilah dia. Ya. Tapi sebenarnya kan raganya masih hidup nih. Iya. Proses sedikit-sedikit hanya napas lagi, tapi kan sempat mati. Iya. Nah, beberapa menit. Itu juga disebut mati maknawi. Betul. Bicara nafas, menghentikan nafas nih Pak Web. Mungkin teknik atau metodenya saya yakin banyak lah dengan para ahli-ahlinya itu. Artinya di sini saya menarik kesimpulan Pak Web. Bagaimana kalau kematiannya kita sengajain dengan menutup jalannya napas hanya sesaat gitu. Apa itu juga disebut mati? Dan sampai pada yang tadi itu loh. Tidak bisa. Harus ada saksi di situ. Gini Pak Web, maksud saya. Rasa syukur saya yang tak terhingga, tidak bisa diungkapkan ya dengan kata-kata. Saya bicara pengalaman. Sebelum saya menemukan
Wahyu Pancagaib ngikut mengkaji diri bersama Wong Edan Bagu, Pak Web ini, saya pernah mendapatkan satu teknik tentang yang disebut mati, Pak Web. Tapi teknik ini gitu loh, maaf saya tidak bermaksud membandingkan, tidak, karena semua karunia itu dari Yang Maha Suci hidup gitu. Memang yang saya alami ketika saya mengkaji diri bersama Pak Web, ini bagi saya loh ya, bagi saya pribadi, termasuknya teknik yang ekstrim. Ini bagi saya pribadi. Selama ini saya menganggap punya pengalaman itu mati secara maknawi gitu Pak Web. Artinya dalam kondisi sadar kita hanya menutup jalannya napas, disaksikan oleh sang pembimbing waktu itu. Nah, dengan Pak Web kan betul-betul lepas, betul-betul terpisah nih antara raga dengan isi raga, itu betul-betul terpisah. Bahkan saya sendiri sampai setelahnya plunga-plongo. Sampai istri saya selalu ngingetin, sampai sekarang jadi bahan guyonan kita berdua gitu. Orang disuruh palunggu panutup katanya micil. Iya, saya ingat karena sikon saya jujur aja masih di situ, sehingga ketika Pak Web merintah suruh palunggu panutup, yang ada saya micil gitu loh. Nah, ketika saya mendapatkan teknik yang di luar sebelum mengkaji diri dengan Pak Web, kan dalam kondisi sadar hanya, kalau bahasa orang Jawa kan nutup babakan lawang sanga itu loh Pak Web. Itu aja lah intinya. Apa itu kesebut mati maknawi gitu Pak Web? Tidak bisa. Ya sebenarnya iya, tapi itu tidak sah, tidak bisa. Oh. Karena masuk ke bunuh diri. Masuk ke bunuh diri, ranah bunuh diri. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi harus dibantu oleh orang lain. Oh. Yang sudah mengalami lebih dulu. Kalau dalam cerita ya, kalau yang sudah saya ceritakan itu kan seperti itu tekniknya. Nah, kalau saya kan tekniknya saya cekik. Tapi kan intinya kan sama kan, nutup jalan Ya, napas Pak namun Web. kan bukan, panjenengan tidak bunuh diri kan, tidak nyekik sendiri kan. Oh. Itu yang saya maksud. Jadi iya. Nah, itu. Jadi apapun yang panjenengan alami, apapun yang terjadi pada diri panjenengan, secara lahir maupun batin, saya menyaksikan di situ. Oh. Sehingga saya membenarkan. Iya. Jadi kalau tidak terjadi pertemuan, ya saya katakan gagal, nggak bisa, harus diulang lagi. Iya. Harus ada yang ikut menyaksikan tentang penyaksian itu. Jadi saya bertemu Tuhan seorang diri nggak bisa, harus ada orang lain yang menyaksikan. Pada saat pertemuannya itu. Ya. Bukan sekedar pembimbing ngasih teknik lalu dia berhadapan doang, nggak seperti bisa. itu ya. Jadi yang membimbing harus ikut menyaksikan kejadiannya. Iya. Baru oke. Berhasil. Makanya Pak Web suka diulang itu ya. Ya. Oh iya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Web. Kalau nggak ada yang menyaksikan, belum benar itu namanya. Nggak ada buktinya, nggak ada saksinya. Iya. Terima kasih Pak Web. Siap ya. Pantesan saya diarahkan suruh mengkaji bersama Wong Edan Bagu ini. Di sini rahasianya. Ya. Terima kasih banyak Pak Web. Monggo yang lain. Jadi untuk menempuh kematian mudah, terlalu banyak caranya. Salah satunya dengan bunuh diri itu tadi bunuh diri itu. Namun bunuh diri satu, tidak ada saksi lain selain dirinya sendiri. Yang kedua, matinya sih bisa itu, untuk bisa hidup kembalinya kan tidak bisa dia. Nah itu, ini tidak masuk ke ranah barang siapa mengenal dirinya. Aku tidak masuk ke situ, tidak masuk. Masuknya ke bunuh diri. Ke bunuh diri. Walaupun yang disaksikan mirip dengan kejadian itu Pak Web. Iya. Itu panjenengan lakukan dengan cara bunuh diri. Bunuh diri namanya. Walaupun nggak bunuh diri beneran itu. Tidak mengalaminya dengan cara berspiritual, tapi berbunuh diri. Tapi punten Pak Web, ada ayatnya tuh. Bunuhlah dirimu sendiri gitu. Keluarlah dari kampungmu. Oh, kalau itu bukan tentang kematian. Oh, tenang apa Pak Web?
itu tentang ego pamrih arwah. Oh iya. Tentang keakuan, membunuh tentang keakuan, bukan tentang bertatap wajah dan melihat. Kalau tentang bertatap wajah dengan Tuhan harus ada saksi. Ya berarti nggak sekedar bisa nyakit Pak Web ya? Ya nggak Kita- bisa, kita- harus bisa ikut menyaksikan. Iya, kitanya harus ngikut menyaksikan itu ya bareng. Lah kalau tidak bisa ikut menyaksikan, letak benarnya di mana? Dari cerita si pelaku. Buktinya apa? Ya, kalau dari cerita si pelaku berarti si pelakunya kan ikut menyaksikan. Dari pengalaman pribadi seumpama. Nggak bisa. Harus ikut menyaksikan kejadiannya bahwa benar sudah bertemu dengan guru sejatinya, bukan Sunan Kalijaga, bukan. Iya, Kan iya. gitu. Benar. Punten Pak Web, bagaimana dengan surat An-Nur ayat 35 itu Pak Web? Itu Ya. kan biasanya yang menjadi apa ya, landasan ma'rifatullah, katakanlah begitu kalau bahasa religinya ya. Iya. Itu kan biasanya ukurannya itu loh, An-Nur ayat 35 Pak Web. Itu bagaimana Pak Web? Mohon dijelaskan yang terkait tadi gitu loh. Guru sejati atau Tuhan itu kan puncaknya Telaga Tanjung. Iya. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Iya. Dan dia bukan hanya sekedar suci, Iya. ada maha di depannya. Iya. Ya, ada maha di depannya. Nah, kalau seperti itu, sesuatu yang biasa-biasa saja, mampukah menyadarinya? Iya. Jadi, kalau hakikat kita masih biasa-biasa saja, belum tinggi, tidak setara dengan ketinggian sang guru sejati, dengan ketinggian yang dimaksud Tuhan itu sendiri, ya tidak bisa.